Jadi cara orang tuh bersikap atau bertingkah laku, aku masuk dalam konyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awalnya kalam dibaca, puji syukur kita ucapkan kepada Tuhan Malikul Alam dan menggerakkan hati je pikiran, menuangkan paham dalam rasul. Niat diangan alalamu, cinta di hati laba musim baru laki ni menjadi nyato basu kini sari ko dinya zaki kita badu. Limbaan daripada itu, ampun lambo dan dinya mama nang godang basa batuah sandi andiko dalam kampung. Terus kepada manti dubalang piawai. Taruh kepada nan mundo pemimpin dunia aso tarontang dua sudah. Olun bekilek laba kolam bulan songkap 30. Tekilek ikan dalam air ikan tekilek jalo tibo ton tu jantan batinonya. Taruh kepada bundo kando limpa pe rumah nang godang. Ko iduk tompek baniat mati tompek banazar. Undung-undung ke Madinah payung panji ke Sarugo. Taruh kepada penonton setianya Sarugo di masa sajo barado. Mudah-mudahan kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita pada hari ini adalah tentang jalanan empek. Karena bak kece orang, kalau seseorang ingin menuju sesuatu pasti ke jalan. Walaupun dia teh hoto pasti jalan hanya tempuh. Walaupun dia teh pesawat pasti ada jalannya, ada rute. Kini ko yang kita tempuh adalah jalanan empek. Koma kau jalan itu, apakah tujuannya? Apakah pengertiannya? Di mana pemakaiannya? Gitu kita jolekan bersama Inya Zaki. Alhamdulillah beliau hadir bersama kita. Sejak petang beliau diimbau, pagi cako beliau datang. Teruslah ambo menyimak dari topi. Jadi sana sadonyo tadi ala disinggung yo oleh Inya Sukri itu tentang pembahasan kita itu jalanan ampek. Nah, jadi jalanan ampek kok masih termasuk pembahasan kita sebelumnya yaitu tahu jalanan ampek. Jadi di Minangkabau sana ada nama jalanan ampek, otomatis ampek jalannya, jalan mendaki, mandurun, mandata, jumaleriang. Jika kita berbicara atau mengecek tentang jalanan ampek, kok masih berkaitan dengan yang namanya akhlak, etika atau attitude. Nah, bahasa kininya attitude. Nah, jadi komunikasi. Ya, cara komunikasi. Jadi cara orang tuh bersikap atau bertingkah laku, aku masuk dalam konyo. Jadi pertama ada jalan mendaki. Otomatis kalau mendaki dari bawah ke atas. Seperti itu. Nah, jadi otomatis dari nang ketek ke nang kadang. Baca harus bertingkah laku atau sopan santun dari nang ketek kepada nang kadang itu namanya jalan mendaki. Nah, jadi baca orang yang bertingkah laku yang ketek kok harus bertingkah laku yang sopan. Nah, jangan kadang-kadang kepada yang lebih tua. Jadi baca rumah ngece harus hormat kan gitu nya. Yang kedua jalan menurun. Nah, kita singkat saja. Yang kedua jalan menurun otomatis dari atas ke bawah. Nah, jadi dari atas ke bawah kok dari nanti karena ketek baca orang yang bertingkah laku bersikap. Jadi nang ketek kok harus disayangi. Jadi berlemah lembutlah mengecek kepada nang ketek. Jangan diari-ari dulu. Begitu. Nah, yang ketiga jalan mendata. Jalan mendata kok jika kita kata jalan mendata itu sama gadang. Nah, lurusnya. Jadi kepada teman sebaya. Jadi tingkah laku atau sopan santun kita kepada orang yang sama gadang dengan kita. Jadi jangan perlu menganggap ini kayak anak-anak ketek atau lebih rendah daripada kita, yang perlu menganggapnya lebih tinggi. Jadi sama data acara wak berbicara atau bertingkah laku kepadanya. Yang terakhir ko jalan maleriang. Mungkin itu dalam bertingkah laku atau sopan santun maleriang ko adalah tingkatan yang paling tinggi. Karena ko sifatnya adalah kiasan atau kias. Jadi kepada siapa kita tujukan kata maleriang ko? Kepada orang yang kita segani. Misalnya di dalam satu rumah ada namanya orang komando, ada namanya mama rumah, menantu, menantu, kan banyak. Jadi antara orang-orang tuh tidak bisa mengecil selang-selang saya, kan betulnya. Betul.
Jadi harus ada satu kiasan, atau misalnya antara mama rumah jo orang Sumando, misalnya orang Sumando melakukan suatu kesalahan, tidak bisa langsung saya. Nah, jadi perlu sagete istilahnya menyindir tapi secara halus gitu. Jadi harus tahu gitu jo jalan Malerang. Nah, mungkin itu dari Ambo tentang jalan sampai ke jalan Mandaki menurun Mandata jo Malerang. Mungkin kuyo singkatnya, tapi mudah-mudahan bisa sana saudara yang memahaminya. Mungkin kita kembalikan ke Barinya. Itulah pemaparan dari Inya Zaki berkaitan jo jalan dan ompek. Dan rupanya Ambo berkesimpulan. Apa kesimpulannya? Cara komunikasi. Begitulah kita di Minangkabau ditata dan diatur cara komunikasi. Karena kalau kece orang behavior menarik. Kalau orangnya mengeceknya ndak rancak, komunikasinya ndak baiknya ndak menarik. Walaupun inyo pintar, walaupun inyo cantik, beauty, tapi kalau inyo ndak menarik, maka cara untuk menarik itulah dengan komunikasi. Maka kita diatur di Minangkabau cara berkomunikasi yang baik. Ba'a kuateh, ba'a ke bawah, ba'a sama godang, ba'a pulo jo kurang dan bapangkat ataupun disegani sesama awak. Maka untuk pengamalannya itu tergantung kita masing-masing. Yang penting situasi dan kondisi awak harus tahu. Dan emosional seseorang harus tahu awak. Tidak kotunya bergorah, awak baiknya golak-golak. Nyelokak awak sih. Itu emosional seseorang. Mungkin itu saja. Seandainya terbaca kami dinan tidak, tersinggung kami dinan bukan, tolong asa dan sana kanan bona tandonya kita sandiko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.